Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sehat semua ya? Sehat semua ya? Oke, bagus. Saya memperkenalkan diri dahulu karena kalian baru masuk ke sekolah menengah pertama Muria Kudus. Maka dari itu kalian semua belum mengenal saya atau ada yang sudah mengenal saya? Nama saya siapa? Saya memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Kevin. Bisa dipanggil Nuwanda. Panjangnya Nuwanda Kevin Johan Setiawan. Gitu. Dan alamat saya itu Kudus Mejobo. Demak. Kudus Mejobo. Kudus keluar Demak ya. Karanganyar. Oh, ya. Biar bisa melihat wajah saya yang nggak begitu ganteng, saya copot masker dulu ya. Mohon maaf. Oke. Saya lanjutkan. Umur saya masih muda, 27 tahun. Kan masih muda di antara kalian yang masih kelas 7 SMP ya. Oke, mungkin cukup dari situ perkenalan saya ya. Kita masuk ke baru 3. Besok mau 4. Hari ini kita membahas yang tidak berat-berat dulu. Kita akan membedakan buku fiksi dan non-fiksi. Di mana ada yang sudah tahu buku fiksi dan non-fiksi itu gimana? Oke, saya jelaskan dulu. Pengertian buku fiksi. Sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis berdasarkan imajinasi. Jadi, sebuah buku fiksi itu yang dihasilkan oleh penulisnya atau apa ya? Kalau dibilang pengarang atau sastrawan, sastrawan yang biasanya menulis buku sastra ya. Nah, itu hasil dari adaptasi mungkin dari lingkungan sekitar atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi atau mungkin itu imajinasi penulis di masa depan untuk ditulis sekarang. Jadi hasil tulisan penulis itu imajinasi dari pemikiran penulis sendiri, begitu. Ya, ini contoh buku fiksi, novel, ada legenda, fabel, dan cerpen. Unsur-unsur buku fiksi. Yang pertama, ada tema. Ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan. Jadi sebelum membuat latar, tokoh, dan selanjutnya itu harus menentukan tema. Tema apa yang akan ditulis di buku fiksi tersebut. Latar, keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Dan selain itu latar juga bisa dikatakan sebagai keterangan. Latar yang menunjukkan itu di daerah mana, itu soal tempat ya, waktu itu di waktu apa, pagi, siang, atau sore, dan suasananya bagaimana. Latar bisa kita ambil, misal di Kudus. Kudus itu kebudayaannya apa, begitu. Kalau di daerah mana lagi, nanti ada adat istiadat yang bagaimana, begitu. Untuk tokoh, setiap individu yang ada di dalam cerita dengan karakternya masing-masing. Karakter protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh itu seorang yang memerankan cerita di dalam buku. Misal ada kancil, ada buaya, ada jateman, ada iku. Lanjut. Alur, rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalan cerita. Jadi alur itu yang menentukan rangkaian atau urutan cerita.
Dalam alur terdapat konflik yang menggambarkan pertentangan setiap tokoh dalam cerita yang menghasilkan ketegangan. Di dalam alur, di situ ada sebuah konflik yang dimana itu adalah mungkin pesan yang disampaikan oleh penulis. Mungkin di situ ada peristiwa yang sudah lama-lama ya, mungkin sejarah yang ditanamkan di si buku dengan imajinasi penulis sendiri. Mungkin dibentuk kisah percintaan atau dilarang menikah kasta itu loh, perbedaan kasta gitu juga bisa. Gaya bahasa, cara penulis menyampaikan ceritanya. Biasanya terdapat majas-majas yang digunakan oleh penulis seperti majas perbandingan, sindiran, pertentangan, dan penegasan. Gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan oleh penulis, di mana kalian bisa baca sendiri di buku-buku fiksi itu ada bahasa yang susah dibaca, yang dipahami, ada bahasa yang mudah dipahami. Dan di buku juga mungkin ada golongan bacaan buku antara susah atau mudah dipahami. Amanat, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita tersebut. Pesan, amanat adalah pesan, di mana sebuah tulisan itu mengandung pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Begitu. Oke, next, lanjut. Ciri-ciri buku fiksi. Imajinatif. Isi dari tulisan fiksi berdasarkan rekaan atau imajinasi pengarang. Penulis bebas mengutarakan imajinasinya ke dalam tulisan yang dikehendakinya. Jadi seorang penulis itu bebas mau menulis apa, atau menulis tentang apa, atau menulis dengan gaya bahasa seperti apa, itu bebas. Dan apa yang ditulis juga nggak harus mempunyai patokan atau misalnya aku mempunyai landasan-landasan begitu. Kebenarannya relatif. Karena bersifat imajinatif, kebenarannya tulisan fiksi itu relatif. Maksudnya belum tentu tulisan itu benar-benar terjadi. Karena buku fiksi adalah hasil imajinatif oleh penulis, maka kebenarannya juga tidak relatif, tidak selalu benar. Bahkan bisa direka-reka karena kan fiksi itu dibuat-buat, imajinasi buatnya. Bahasanya bersifat konotatif. Fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Hal itu digunakan penulis untuk memperindah tulisannya. Penggunaan bahasa bersifat konotatif adalah untuk memperindah atau membumbui dengan tulisan yang mungkin di situ bisa menjadi pembeda antara buku fiksi dan non fiksi, begitu. Selanjutnya, tidak ada sistematika baku. Karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Pilihan kata karya fiksi cenderung bebas. Penulis bisa mengekspresikan gagasannya dan membuat tulisan dan menyusun kata-katanya. Tidak ada sistematika baku di dalam buku fiksi. Karena buku fiksi adalah mungkin bisa dikatakan emang buku sebuah karya sastra yang di situ dibebaskan dan bersifat imajinatif. Kalian yang ingin penulis bebas di situ. Yang untuk penulisan buku fiksi ya. Jadi tidak harus terpatok oleh sistematika bahasa, mungkin baku dan lain sebagainya, begitu. Menyasar emosi pembaca. Karya fiksi menyasar emosi dan perasaan pembaca. Bukan logika, sebab buku fiksi ditulis dengan melibatkan emosi pembaca. Nah, di sini emosi pembaca, di mana anak-anak bisa membaca buku misal
yang Kancil Maling Terong. Nah, di situ kan ada cerita Kancil yang mencuri terong. Nah, di situ juga ada ulet yang menunggui terong. Nah, dialog konflik tersebut itu mempunyai ruh untuk seorang pembaca, yang mana ulat itu sudah berusaha naik ke pohon, malah si Kancil tinggal makan, nggak naik dulu begitu. Gitu ya, untuk jadi pembaca itu, ayo, itu, si ulat itu udah naik memanjat, malah Kancil tinggal nyaplok gitu. Selanjutnya adalah pengertian buku non-fiksi. Sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis berdasarkan fakta. Sebuah buku fiksi merupakan hasil pengalaman, pengetahuan, dan penelitian. Dan contohnya buku non-fiksi adalah buku pelajaran, biografi, autobiografi, ensiklopedia, dan kamus. Jadi buku karya non-fiksi adalah buku tentang pengalaman yang tidak imajinatif. Misal, itu ada buku pelajaran di mana di situ ada letak atau landasan-landasan yang harus dipatuhi dalam membuat karya buku non-fiksi. Buku pelajaran bisa dilihat di mungkin contohnya LKS, terus buku paket, nah begitu. Yang lebih sifatnya itu lebih mempunyai pokok dasar untuk kita untuk kita pelajari gitu. Dari orang yang lebih dulu dengan kita. Atau buku metode-metode begitu. Ciri-ciri buku non-fiksi: menggunakan bahasa yang formal, sesuai bahasa yang baik dan benar, menggunakan bahasa yang denotatif, mengandung makna sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan fakta, bersifat faktual sesuai data yang diperoleh. Yang keempat, tulisan berbentuk ilmiah, populer. Tulisan ini tidak melulu menggunakan bahasa yang kaku. Tulisan baru, temuan baru, atau pengembangan dari temuan yang sudah ada. Oke. Unsur-unsur buku non-fiksi. Yang pertama, cover buku atau sampul buku non-fiksi. Terdapat informasi mengenai buku tersebut seperti judul dan nama penulis. Di situ juga buku non-fiksi itu mempunyai cover yang dimana untuk mengacu pembaca dan mengacu isi sebuah buku. Mungkin buku LKS ya, bahasa Indonesia, pasti di dalamnya itu membahas bahasa Indonesia gitu. Rincian subbab buku berupa informasi subbab dalam sebuah buku non-fiksi. Biasanya rincian subbab buku non-fiksi berisi gambaran umum dari subbab yang bersangkutan. Terus judul subbab biasanya terletak di halaman daftar isi pada buku non-fiksi, sehingga pembaca dapat lebih mudah menemukan bagian yang dicari. Nah, di judul subbab itu biasanya tertera di halaman untuk memudahkan pembaca mencari materi atau kebutuhan apa yang dicari dalam buku tersebut, begitu. Isi buku.
menjelaskan secara rinci tentang isi keseluruhan buku non-fiksi. Isi bukunya umumnya dijelaskan dalam bahasa yang baku agar dapat dipahami pembaca. Lebih bersifat baku. Isi buku non-fiksi itu bersifat mungkin isinya penelitian-penelitian dan pembahasan yang baru. Jadi di situ harus ditulis dengan baku atau ilmiah gitu. Cara menyajikan isi buku. Unsur ini berupa daftar pustaka yang dari buku non-fiksi. Daftar pustaka dibuat untuk menyertakan berbagai sumber referensi yang digunakan penulis dalam menyusun buku non-fiksinya. Sebuah buku non-fiksi itu harus mempunyai referensi, di mana di situ untuk melandaskan materi-materi atau penjelasan yang di dalamnya itu berlandaskan dengan penelitian tertentu. Bahasa yang digunakan dalam penulisan buku non-fiksi biasanya baku dan sesuai dengan KBBI. Jika ada kata serapan maupun kata asing yang jarang didengar masyarakat, biasanya penulis akan mencantumkan di bagian glosarium sehingga jika pembaca yang tidak tahu kata tersebut bisa merujuk pada glosarium untuk mencari artinya. Dan sistematika penulisan. Buku non-fiksi harus ditulis secara sistematis. Setiap informasi yang ditulis harus terstruktur dengan baik dan runtut, tidak acak atau sembarangan agar tidak membingungkan pembaca. Oke, sekian dan terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, saya beri tugas untuk minggu depannya lagi. Sebelum itu kita bermain dulu. Bermain kecerdasan. Yang judulnya itu Tumpukan Jendela Dunia. Wih. Gimana itu, Pak? Cara mainnya gimana, Pak? Mungkin saya membutuhkan satu orang untuk membantu saya di sini. Memegang buku. Ayo, gini aja. Saya butuh satu orang yang maju untuk memilih atau membedakan di mana buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya saya minta maaf karena buku saya dipinjam oleh teman-teman saya yang lain dan tinggal dua, karena itu saya pakai dua aja ya. Nggak apa-apa ya? Yo, oke. Silahkan maju satu siswa. Siapa aja boleh untuk membedakan buku fiksi dan non-fiksi. Oke, sini di depan biar kelihatan. Saya minta kamu untuk memilih yang mana buku fiksi dan mana buku non-fiksi. Ini, Pak. Ini buku apa? Ini buku fiksi. Oke. Ini buku fiksi, teman-teman. Dan ini? Iya, pasti non fiksi dong, Pak. Oh, oke. Tapi belum saya benarkan ya. Oke. Dan hasilnya benar. Oke. Kelihatannya teman-teman kamu ini suka membaca ya? Iya, Pak. Oke, berarti salah satunya ini, Pak. Oh, begitu. Silahkan kembali. Oh ya, terima kasih, Pak. Karena contoh saya hanya 2 buku ya, dan hanya untuk satu orang yang maju. Atau ada yang mau maju lagi? Kamu kok cerdas-cerdas padahal baru kelas 7. Oke, kalau gitu saya minta kalian semua berkelompok. Satu kelompok setengah kelas. Gitu aja. Ya di situ. Ya.
Oke, kiri kanan. Enggak. Saya lihat materi karena tadi malam saya ketiduran kalau belajar. Dimana saya akan memberi tugas per kelompok itu adalah berikan 10 judul, tulislah 10 judul buku fiksi dan non fiksi. Di buku sendiri. Oh, sekolah. Loh, kamu nggak bawa? Ya udah, besok nggak usah berangkat pelajaran saya. 5 buku non fiksi dan 5 buku fiksi. Judul ya. Oke. Jangan buka handphone. Saya beri waktu 2 menit lebih 8 menit. 10 menit. Ayo dibantu temannya. Ya nanti. Oh iya, aduh, sekolahnya baru itu mengalami penurunan siswa pendaftar. Iya. Langsung coba Pak, dicek Pak. Gak ono. Ayo, waktunya tinggal 2 menit. Loh, temannya dibantu. Iya, ini loh, Pak. Tenang. Waktunya tinggal 1 menit. Sudah Pak. Sudah? Oke, kalau sudah bisa bawa ke depan. Dibawa dengan orangnya. Perwakilan aja. 1 orang. Bisa maju ke depan sini. Kelompok kiri apakah sudah? Kiri kini oh. Kirimu apa kiriku? Ayo, boleh maju ke depan dulu. Ayo kelompok yang sini yuk, maju. Peraturannya bisa diperhatikan ya. Ketika kelompok kanan saya membacakan judulnya, kelompok kiri menyimak. Di mana nanti kalau ada judul buku yang tidak sesuai dengan jenisnya bisa disanggah.
begitu sebaliknya. Gitu, oke? Oke. Kalau gitu bisa maju ke depan kelompok kiri saya. Oke, dimulai dari kelompok. Ya, kamu. Saya baca yang non. Sebentar, saya kasih MIC. Yang non fiksi dulu Pak. Oke. Ya Perhatikan ya. dari tim kelompok kiri mempunyai kiri akan memberikan contoh sebanyak 5 contoh. Yang pertama, teori pengkajian fiksi. Yang kedua, LKS Bahasa Indonesia. Yang ketiga, buku fonologi. Yang keempat, jurnal ahli kode dan opiki, hiburan masyarakat. Dan yang kelima, linguistik umum. Udah Pak, yang non fiksi itu. Lanjut ke buku fiksi. Oke. Yang fiksi Pak ada 5 juga. Yang pertama, cerita Sang Kancil Pak. Yang kedua, legenda Danau Toba. Yang ketiga, cerita rakyat pesisir utara. Yang keempat, novel Bumi Manusia. Dan yang terakhir, catatan hati seorang istri Pak. Oke, dari kelompok kiri saya ada yang menyangga? Oke, kasih tepuk tangan untuk saya. Dilanjut kelompok kiri. Hasil diskusi kelompok saya, buku fiksi ada novel Bumi Manusia, novel Ayat-Ayat Cinta, terus ada antologi puisi Pahlawan dan Tikus, kemudian ada novel Laila Majnun, kemudian ada komik Naruto. Nah, untuk buku non-fiksinya ada buku metodologi sastra, terus ada LKS Bahasa Indonesia, ada pengantar matematika untuk SMA, ada buku linguistik forensik dan LKS PKN. Gimana menurut pendapat kelompok kanan saya? Nice. Tepuk tangan untuk saya. Oke. Terima kasih bisa kembali ke tempat. Saya rasa kok keren-keren ya kelas ini. Baru kelas 7 bacaannya udah kelas kuliah ya. Dan cerdas sekali. Mungkin lupa judul buku-buku yang dulu. Mungkin begitu. Dan saya rasa kelas ini sudah merasa tidak kondusif. Untuk itu saya sudahi dulu, kita bertemu di lain waktu. Bukan begitu anak-anak? Oke, dan saya rasa kalian sudah bosan dengan saya. Kurang lebihnya saya tidak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.